Nah, pada video kedua ini saya akan membahas tentang materi dari kelompok 2. Pada materi ini akan membahas tentang isu-isu gender dalam multibudaya. Adapun dari materi ini kita akan membahas 4 poin penting yang akan dibahas, yaitu poin yang pertama, pengertian gender dalam konseling. Nah, gender dalam konseling dipahami sebagai peran dan sifat yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan budaya terhadap laki-laki dan perempuan, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin biologis. Gender berkembang melalui pendidikan, keluarga, adat, media, dan lingkungan pergaulan sehingga membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang. Dalam proses konseling, gender sangat berpengaruh terhadap cara konseling memandang dirinya, memahami masalah, serta menentukan pilihan hidup. Oleh karena itu, konselor harus mampu membedakan antara masalah yang bersumber dari kepribadian individu dan masalah yang muncul akibat tekanan peran gender agar dapat memberikan bantuan secara tepat dan adil. Nah, poin kedua yaitu isu gender dalam konseling multibudaya. Isu gender dalam konseling multibudaya sering muncul karena perbedaan pandangan budaya tentang peran laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa budaya, perempuan masih mengalami diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan menentukan masa depan. Sementara laki-laki sering dibebani dengan tuntunan untuk selalu kuat dan mandiri. Kekerasan terhadap perempuan juga menjadi persoalan yang serius yang menyebabkan trauma psikologis dan rasa takut, rendah diri, dan kehilangan kepercayaan. Selain itu, terdapat stigma terhadap laki-laki yang menunjukkan emosi atau kelembutan karena dianggap tidak sesuai dengan standar maskulinitas. Ketidakadilan ini kerap membuat konseling merasa tertekan, cemas, dan tidak dihargai dan kehilangan jati diri sehingga membutuhkan pendekatan konseling yang memahami latar belakang budaya dan nilai sosial yang membentuk pengalaman mereka. Nah, poin ketiga yaitu pengaruh gender terhadap perilaku sosial. Gender sangat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan berperilaku dalam kehidupan sosial. Sejak kecil, individu diajarkan norma tertentu tentang bagaimana harus berbicara dan menyelesaikan masalah sesuai dengan peran gendernya. Perempuan umumnya didorong untuk bersikap lembut dan emosional, sedangkan laki-laki diarahkan untuk bersikap tegas dan rasional. Perbedaan ini membentuk cara berkomunikasi, cara menjalin hubungan sosial, serta cara memandang diri sendiri. Nah, konsep diri seseorang seringkali berkembang sesuai harapan masyarakat terhadap gendernya, sehingga tekanan untuk sesuai norma dapat menimbulkan kecemasan, rasa tidak puas, rasa konflik batin apabila individu merasa tidak cocok dengan peran yang diberikan oleh lingkungannya. Nah, adapun poin keempat, yaitu strategi mengatasi isu gender dalam konseling. Dalam menghadapi masalah gender, konselor perlu menerapkan pendekatan yang menjunjung kesetaraan dan keadilan. Konseling harus dilakukan tanpa memihak salah satu gender dan tanpa menggunakan stereotip yang merugikan. Pendidikan gender menjadikan langkah penting untuk membantu konseling memahami bahwa setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Konselor juga perlu membantu konseling mengkaji nilai budaya dan yang bersifat diskriminatif dan memahami dampaknya terhadap kesehatan psikologi. Pemberdayaan konseling dilakukan dengan menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian mengambil keputusan, serta kesadaran akan hak diri sendiri. Selain itu, mengembangkan empati lintas gender sangat penting agar konseling mampu memahami perspektif orang lain, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan sosial yang sehat dan saling menghormati. Nah, itulah tadi pembahasan dari materi kedua.